kami ketengahkan topik dari Buleleng mengejar juara nasional, mengulik perjuangan atlet Muay Thai. Dan telah hadir narasumber di Studio Pro 1, kita bersama manajer tim atau Sekum MI Buleleng, Bapak Meta Riawan. Selamat pagi Pak Meta. Ya, selamat pagi Bu Ayu. Jadi selamat pagi, semangat pagi dan merdeka tentunya. Merdeka, wah salam olahraga. Ya, jaya. Jaya. Oke, apa kabar hari ini Pak Meta? Astungkare, sehat selalu. Kalau sudah bisa mengudara pasti sehat. Astungkare, itu yang utama ya, sehat Iya. dulu ya. Iya. Oke, vibrasi sehatnya pasti gara-gara Pak Sudarma ini nularnya. Dan Harus juga mendengar. atletnya ini yang dihadirkan di Iya. studio ya. Ada Pak Gede Sudarma nih selaku pelatih. Halo, selamat pagi Pak De. Baik, selamat pagi Bu Ayu dan selamat pagi para pemirsa RRI Singaraja juga. Oke, apa kabar hari ini? Hari ini cukup lumayan sehat selalu. Yes. Ya, pas di hari kemerdekaan Iya. kita di 17 Agustus ini selalu sehat, semangat terus untuk ke depan. Luar biasa. Siapakah yang di sebelah kok agak mirip ya? Wah, ini atlet dan juga buah hati saya. Buah hati, aduh luar biasa. Selalu menginspirasi ya sebagai seorang bapak ya. Memang buah tuh nggak jauh atau apa ya, tidak jauh jatuh dari pohonnya gitu, apa sih istilahnya ya Pak ya? Ya, benar. Buah tidak jauh jatuh dari pohonnya. Oke. Gitu, ya. Yang penting nggak jatuh bangun ya. Tapi perlu jatuh bangun Bu, Oh gitu, untuk, oke. ya, untuk Proses perjuangan, namanya proses, Pak ya. ya. Baik, karena memang semangat itu harus melewati prosesnya Ya, Pak ya. Mau jatuh, ya, mau bangun, ya, mau gimana lagi Pak? Mau salto. Oke, kita juga bersama Kadek Bayu Suteja. Ini atlet peraih medali emas. Ini atlet Muay Thai ya? Iya, Aduh, luar biasa. Gimana ceritanya ini? Kok bisa buah hati iya, atlet iya ini? Oke, nanti kita akan kilas atau ulas ya kisahnya Kadek Bayu Suteja ini selaku atlet Muay Thai, peraih medali emas juga. Karena dari Buleleng semangatnya untuk mengharumkan nama daerah ini terus ditunjukkan seorang Kadek Bayu Suteja sebagai atlet Muay Thai. Di balik setiap pukulan, tendangan, dan keringat yang jatuh di arena adalah proses yang panjang ya, yang tidak selalu terlihat tapi selalu dirasakan oleh seorang atletnya. Menjadi atlet Muay Thai ini bukan sekadar soal kekuatan fisik, latihan disiplin juga, menjaga stamina, mengasah teknik, hingga membangun mental bertanding menjadi bagian dari keseharian para atlet. Bukan begitu ya Pak Gede Sudarma? Benar sekali. Oke. Bu Ayu. Dan memang tadi juga harus jatuh bangun namanya proses ya, rasa lelah dan kegagalan dalam pertandingan itu juga harus mampu diubah karena bisa menjadi motivasi ya, Iya, untuk benar, kembali benar sekali, berlatih. Karena juga bagi atlet Buleleng targetnya bukan hanya menang di tingkat daerah, ada mimpi besar bersaing di tingkat nasional dan membawa nama Buleleng Iya. serta Bali ke podium juara. Iya. Kebetulan topiknya dari Buleleng mengejar juara nasional, mengulik perjuangan atlet Muay Thai. Yang pertama pasti ke atletnya nih ya, ke Kadek Bayu Suteja. Nah, bisa diceritakan mungkin awal mula terjun dan menekuni olahraga Muay Thai hingga memperoleh atau peraih medali emas nih. Silakan, Kadek. Izin untuk pertamanya tuh awalnya tuh sebenarnya sih ikutnya silat tuh juga. Oh gitu. Ya, cuma karena nggak tahu ya, nggak kuat juga dulu latihannya kan sampai bapak udah marah, kayak malu lah kayak gitu kan. Gitu ya. Tapi karena apa tuh dilihat juga sama ibu, cuma Bayu aja yang nggak ada prestasi kan, sama apa tuh cuma diam di rumah aja disuruh sama ibu, cobalah ikut olahraga aja biar sehat kayak gitu, biar ada kamu kegiatan. Pas itu juga bapak ngambil cabur Muay Thai. Kok seru ya Muay Thai ini, kayak enak kayak gitu kan. Terus jadinya ikut kejuaraan disuruh sama bapak ikut kejuaraan pertama kali itu di Jawa Timur di Gor Lembu Peteng. Wah, ini sudah langsung keluar Bali nih. Iya. Pertama kali mencoba tapi sudah mental itu udah yakin gitu ya, keluar Bali ya udah siap banget gitu kan. Terus waktu itu dapat juara 1 juga. Dilihat juga sama bagus kan, ada potensi, terus ikut. Banyak lah ikut kejuaraan tuh. Baru yang di bagusnya tuh di 2022 sama 2025 Bayu bisa pertahankan juara di Porprov kayak itu. Dan Astungkare sampai di tahun 2000 Agustus minggu lalu
Bayu bisa dapat di juara kejurnas juga kayak Oh emas gitu. kayak itu. Wow, Ya, luar biasa. Itu yang awalnya hanya coba-coba, iya, kayaknya ada magnet tersendiri ya iya. untuk terjun ke cabur Muay Thai. Sebenarnya nggak ada paksaan ya dari Nggak ada bapaknya paksaan, ya. nggak ada. Oke, karena terinspirasi mungkin ya bapaknya kok kelihatannya keren nih Muay Thai gitu. Terus dilihat gigih dan giat berlatih ya Iya. bapaknya. Oke. Nah, apa yang membuat Bayu itu memilih Muay Thai dibandingkan cabang olahraga lainnya? Kayak emang apa ya? Lebih kalau dilihat dari apa tuh? Mungkin dari apa tuh mau startnya kalau dilihat dari cabur lain mungkin kita harus pakainya harus apa tuh eh seragam kayak itu kan. Kalau di muat ini kayak fleksibel, yang penting bisa gerak lah kayak gitu. Oh gitu. Ya pakai celana pendek atau Cukup celana ya, pendek. celana Terus apa pendek. lagi tuh slop Ya glove-nya tuh, tangan. glove kan Oh, udah disediain juga oh di gitu. camp Iya kayak iya. itu. Heeh. Ya tinggal latihan aja kayak gitu. Di samping tuh gerakannya juga lebih fleksibel kayak Mm-mm. ya yang penting bisa fight kayak itu aja gitu. Oh, oh. Ya, Fleksibelnya tuh kan pasti punya teknik toh. ya punya teknik Heeh. cuma bagi Bayu nggak terlalu kaku lah kayak gitu. Mm-mm. Ini harus gini. Enggak, yang penting kita punya teknik tersendiri. Yang penting masih sesuai dengan cabur Muay Thai kayak gitu. Oke, karena Ya, melihatnya cabur Muay Thai itu simple ya ya, simple outfitnya kayak simple, gerakannya juga sepertinya ini udah jadi passionnya ya Bayu ya kayak gitu gitu ya. ya. Nah, sampai saat ini kalau menurut Bayu sendiri seperti apa perkembangan olahraga Muay Thai di Buleleng? Terus saingan terberat, teringan atau gimana menurut Bayu nih? Kalau Bayu lihat juga dari tahun ke tahun udah Mm-mm. perkembangannya udah bagus sih, terutama kan apa tuh atlet regenerasi yang Mm-mm. kayak sekarang nih, apalagi zaman sekarang kan banyak generasi-generasi sekarang tuh sukanya olahraga kayak tuh. Mm-mm, Kayak mm-mm, kayak dulu kan kayak nongkrong minum-minum kayak tuh. mm-mm. Kayak sekarang kan ada apa tuh kayak running kayak itu kan. Betul, Nah, FOMO ya. FOMO-nya tuh positif lah kayak Iya itu. betul. Ya makanya dilihat potensi-potensi yang sekarang tuh udah meningkat, udah beda, kayak nggak kayak dulu-dulu kayak itu. Mm-mm, Kalau tentang apa tuh hmm, lawan-lawan yang apa tuh yang kuat, mm-mm, kalau di Bali sih semua sih kuat sebenarnya kayak mm-mm, itu. mm-mm. Kan semua pengen jadi juara kayak itu. Nggak ada sih yang apa tuh ringan gampang, apa tuh nggak Oke, ada. iya. Semuanya sulit sih kayak itu. Semuanya sulit, Semua tapi bisa bisa dilalui dilalui gitu kayak ya. gitu. Nah, dalam perjalanan menjadi atlet Muay Thai, tantangan terbesar apa yang pernah Bayu hadapi? Kalau jadi fighter sih sebenarnya sih turunin berat. Oh, Itu yang sulit. Ya, turunin berat. iya, Berat apa nih maksudnya? berat badan. Oh Berat badan, gitu. iya. Tak kira berat peralatannya atau apa gitu. Oh gitu. Iya, berat badan sama apa Heeh. tuh ya, namanya atlet kan kegiatannya itu aja. Mm-mm, Ya pasti udah bosen lah kayak itu. mm-mm, Tapi ya dari bosen tuh karena kita terus ngulang gerak apa tuh kegiatannya tuh, mm-mm, jadinya atlet tuh terbiasa disiplin kayak itu. Kayak mm-mm. gitu. Ya. Berarti kalau susah atau sulit menurunkan BB ya pola makan Ya dijaga. pola makan harus dijaga kayak itu. Heeh. Makannya harus di kayak apa tuh? Ada namanya kan defisit kalori, harus Betul, ditimbang kayak itu kan. betul. Nggak boleh makan apa tuh mungkin Yang banyak yang mengandung lemak gitu, ya berminyak ya gitu ya. nggak boleh berlebihan kayak itu kan. Mm-mm, mm-mm, Apalagi harus hindarin pedas kayak itu kan. mm-mm. Tapi seumuran Bayu kan masih suka pedas Masih sebenarnya suka. ya. Oke, rutinitas latihan yang dijalani mempersiapkan diri menghadapi pertandingan juga seperti biasa Ya, seperti rutinitasnya. biasa. Oke, setiap hari ya, Ya, setiap hari. intens ya. Jadi selain latihan fisik mungkin mental juga perlu Ya, dipersiapkan perlu. ketika akan terjun ke arena begitu ya. Hmm. Nah, seberapa besar nih pengaruh dukungan keluarga? Keluarga bukan saja keluarga tapi Ya, pelatih ya, ya. merangkap ya. Keluarga plus pelatih ini dalam Ya. perjalanan Bayu sebagai seorang atlet bagaimana? Yang dirasa Bayu sih sangat signifikan kayak itu kan. Oke. Support. Memang apa Mm-mm. tuh pengaruh yang paling penting tuh lingkungan. Mm-mm. Ya, mungkin kalau apa tuh kalau lingkungan udah negatif kayak itu, nggak Mm-mm. mungkin lah Bayu sampai dapat juara kejurnas Mm-mm. kayak itu. Mm-mm. Prop apalagi kan kayak itu. Mm-mm. Emang lingkungan sama support orang sekitar tuh sangat penting. Apalagi orang tua kayak itu kan. Betul. Kayak gitu. Doa yang utama Doa ya, yang mujarab utama, banget ya. gitu ya. Pernah nggak ada rasa jenuh gitu untuk latihan sampai harus
ditekan sama bapak atau ibu? Kan namanya support ya Pak ya, Iya. kesannya tekanan ya, sebenarnya enggak gitu ya. Gimana nih? Sebenarnya sih jenuh sih kalau udah temen tiap hari sih kayaknya. Oke. Kayak apa tuh, apalagi prepare pertandingan kan, Mm-mm. prepare kejuaraan tuh latihannya terus kayak gini-gini. Aduh, tapi biarpun jenuh Mm. tetap dateng sih kayak gitu. Iya. Itu sih yang di apa tuh, yang mungkin bikin apa tuh, buat mentalnya lebih kuat kayak itu. Biarpun jenuh tetap datang aja kayak itu. Yang Ya. dikhawatirkan kan udah kalah jenuh lagi. Nah, ini double malah galaunya. Gimana nih? Pernah nggak mengalami kekalahan hingga berada di titik ingin nyerah, terus bangkit lagi? Gimana tuh? Pernah sih waktu 2023 kan, soalnya kan waktu itu apa tuh, ikut kejuaraan waktu itu habis Porprov 2022, ikut kejuaraan di 2023 Bupati Cup, ketemu Jabar sih waktu itu Pak ya. Ya. Nah, Mm-mm. waktu itu habis dapat cedera sih. Dapat Oh, cedera yang bikin ngedown tuh waktu itu cedera. Kayak aduh, kayaknya udah nggak bisa jadi atlet sih lagi ya. Waktu itu habis Bupati Cup lanjut lagi backup pon, mm-mm. disuruh nurunin berat tuh kalau nggak salah 1,5 bulan, harus dari 55 harus ke 45 turun Wow, berat. 10 kilo 10 kilo, itu ya. bukan hal yang mudah itu ya. Tak segampang Iya. itu. Oke. Planning kan Mm-mm. habis backup pon pengennya sih lolos pon kayak itu, ternyata apa tuh nggak sesuai ekspektasi kan, Iya. ngedown kayak itu. Aduh, kayaknya nggak bisa deh, nggak bisa lanjut deh lagi Oh, kayak gitu. sempat ada Sempat, rasa ya. down ya. heeh. Cuma karena apa tuh, lihat teman-teman masih semangat, apalagi bapak juga masih semangat ngelatihnya kan. Mm-mm. Wih, harus bangkit nih kayak gitu, pokoknya harus bisa. Jadinya 2024 mulai lagi dari nol, Mm-mm. 2025 Astungkare dapat lagi emas di Porprov, Wow. dan 2026 ini udah di Kejurnas kemarin, Mm-mm. perdana nih apa tuh, tumben juara apa tuh, juara di Kejurnas dengan banyaknya tanding, apa 3 kali tanding Pak ya? Iya. 3 kali tanding dengan lawan-lawan yang apa tuh levelnya udah di atas ya kayak itu, bisa juga dapat juara kayak itu. Luar biasa, namanya pengalaman Iya, ya. pengalaman. Pengalaman adalah guru yang terbaik Baik, begitu ya. benar. Selain support dari keluarga ya, intinya memang harus benar-benar pengalaman itu harus lebih baik dan lebih baik, Iya. upgrade diri gitu ya. Iya, benar. Baik, setelah Kadek Bayu Suteja yang sudah menyampaikan pengalaman sharing-sharingnya ya seputar perjalanannya sebagai seorang atlet. Nah, kita ke Pak Gede Sudarme selaku pelatihnya. Kayaknya nggak jauh-jauh dia Pak ya penjelasannya ya. Mungkin lebih intens, setiap hari diberikan sharing edukasi ke anaknya. Ini dari sisi pelatih ya. Selama ini Bapak bagaimana melihat perkembangan seorang Bayu Suteja ini sebagai seorang atlet Muay Thai di Buleleng selain atlet-atlet lainnya? Baik, terima kasih. Selamat pagi Bu Ayu dan pemirsa yang lain. Pagi. Jadi pandangan kami ke anak maupun atlet-atlet kami yang di luar anak kami, Iya. karena kami punya prinsip. Mm-mm. Jadi kalau sudah anak berlatih, itu bukan anak kami juga. Mm. Itu adalah atlet. Jadi Oke. program-program itu selalu terlaksana. Jangan sampai kami membedakan anak dan atlet yang lain. Oke, begitu ya. tidak ada yang spesial Tidak gitu ada Pak yang ya. spesial bagi Oke, kami. siap. Kami kalau udah di lapangan, ya kamu Atlet gitu. atlet, bukan Di rumah saya, anak, di rumah oke. anak. Itu Oke, prinsip saya. siap-siap. Mm-mm. Nah, kenapa saya sebagai orang tua seperti itu, Mm-mm. karakternya memang kalau di rumah, di keluarga, karakter saya agak keras. Cocok. gitu. Iya. Karena kenapa kami kepingin anak dan atlet kami itu yang terbaik. Mm. Begitu, makanya kami betul-betul disiplin menjaga mental, psikologis anak dan atlet-atlet yang lain juga. Mm-mm. Nah, itu yang kami lakukan. Mm-mm. Oke, berarti setiap hari ditempa Pak ya. Bukan setiap hari Bu, tapi kami punya program Oke. dalam 1 minggu itu kami berlatih 4 kali. Oh, 4 kali. Ya, Tapi ditempanya di rumah setiap hari ya Pak ya. di rumah kita ngobrolnya ya santai, Santai, kekeluargaan. oke, Tetapi kalau siap-siap. sudah di camp ya Harus lagi. teknik, Teknik, fisik, mental, mental, segalanya ada di mantap. sana, Iya, ya. iya, oke. Begitu, ya. Nah, bagaimana Bapak selaku pelatih itu menjaga motivasi atlet Pak ketika menghadapi tekanan dan hasil pertandingan yang belum sesuai harapan?
Ya kami berusaha, terutama kami harus bisa menjiwai atlet-atlet atau anak-anak kami. Karena bagi kami sendiri ilmu jiwa itu sangat penting sekali. Apa sih ilmu jiwanya Pak Nah, kalau boleh itu tahu? rahasia sih. Oh gitu rahasia. Kali aja pendengar ingin ikut gabung di cabar Muay Thai nggak bisa di ini Pak, diekspos Pak ya. Nggak Privacy bisa, ya Pak ya. privasi Hanya itu. sang anak dan keluarga Benar, yang benar, tahu. benar, Siap. Ilmu jiwa. Ya. Yang penting nggak kejiwaan Pak. Oh, kejiwaan sih Biar nggak gangguan Perlu jiwa juga. gitu. Beda lagi itu ya. perlu gangguan jiwa yang positif, Oh yang negatif gitu. jangan. Oh siap, baik. Wah, ini selaku manajernya tahu juga nih segala macam kejiwaannya. Nah, mungkin strategi Pak yang disiapkan untuk membawa atlet Buleleng mampu menembus prestasi nasional. Kalau Kadek Bayu kan sudah tidak diragukan lagi lah Pak ya. Ya, benar. Siapa dulu dong bapaknya kan gitu ya Pak ya. Nah, kalau bagi Bapak dengan atlet-atlet lain gimana Pak? Tentu seperti bahasa kami bahwasanya kalau ada event-event seperti Porprov Kejurnas itu kan kami sudah tahu mungkin jauh-jauh hari. Jauh-jauh hari mungkin berapa bulan kita udah tahu. Jadi kami mempersiapkan untuk itu. Contoh seperti Kejurnas kemarin, Iya. kami 3 bulan sebelumnya sudah tahu bahwa akan ada Kejurnas. Ya tentu kami mempersiapkan diri, melatih dengan disiplin, dengan memberikan masukan anak-anak motivasi supaya bisa berhasil seperti harapan pelatih gitu. Karena kemarin juga di Kejurnas ini kami sangat senang, bangga dengan perjuangan anak-anak, walaupun itu sangat susah sekali bagi kami karena pengalaman kami di Kejurnas ini di Bekasi ini rekor yang pertama terbanyak atlet Kejurnas. Itu kurang lebih mencapai 560 fighter. Wow. Itu. Dan kami awalnya sempat optimis. Pesimis Yes. karena ini terlalu banyak atlet dan juga yang turun itu bukan atlet ecek-ecek. Itu yang udah pro, yang udah dapat juara dunia, yang PON juga itu. Tapi kami bangga dengan anak-anak didik kami mendapatkan raihan medali yang membanggakan begitu. Wih, mantap. Iya. Oke, berarti tidak pernah putus doa, support dukungannya Pak ya. Itu selalu berkaitan doa, latihan yang disiplin. Betul. Itu yang paling utama. Oke. Baik, luar biasa Bapak penjelasannya, profesional selalu Pak ya. Iya, Tidak siap. membedakan Oke. si anak dan atlet-atlet lainnya. Iya. Saya ke Pak Sekum ini, Pak Ya. Meta Riawan Oke. selaku manajer tim atau Sekum MI Muay Thai gitu ya, Ya. Pak Meta ya. Muay Thai Buleleng. Nah, terkait dengan mempersiapkan atlet mungkin menuju kompetisi nasional, program latihan seperti apa yang menjadi prioritas tim ini, Pak? Karena manajer tim ya, Pak ya. Silakan Bapak. Ya, jadi baik, terima kasih Bu Ayu dan juga pendengar Pro 1. Jadi terkait dengan persiapan kami di MI sendiri sudah berjalan. Nah, jadi mengalir saja, namun itu tentunya terprogram. Yeah. Nah, berkaitan dengan Kejurnas, mungkin sedikit flashback ya terkait dengan Kejurnas. Boleh kita banggakan bahwasanya Buleleng hanya absen sekali di tahun 2025 kemarin untuk Kejurnas. Tapi dari seri 1 mungkin mengulas kembali bahwasanya Kejurnas seri 1 Muay Thai itu dilaksanakan di Bali, di Kuta, dan juga Buleleng waktu itu mewakili Bali pertama kali meraih medali perunggu. Nah, jadi dari tahun ke tahun tentunya kami selalu mengikuti dan kami absen hanya di tahun 2025 kemarin karena persiapan Porprov tentunya ada hal yang harus kami persiapkan begitu. Itu menandakan bahwasanya kesiapan kami di MI sendiri untuk meregenerasi atlet, untuk berkontribusi menunjukkan diri di tingkat nasional itu pasti begitu. Jadi terkait dengan program, kami selalu berkoordinasi bersama Bimpres, kemudian pengurus harian dan lain sebagainya, bagaimana merancang. Kalau boleh dibanggakan bahwasanya mungkin Kejurnas 2 tahun lagi kita sudah punya atlet saat ini. Tetapi masih perlu proses penempaan kembali. Namun sudah dipersiapkan begitu. Jadi semampu kami akan berkontribusi terutama baik itu di tingkat nasional, kemudian apalagi di daerah kan kami yang harus berperan aktif menandakan bahwasanya apa yang sudah diberikan support oleh pemerintah baik itu dari KONI kemudian Disdikpora sendiri sudah kami pertanggungjawabkan lewat berbicara prestasi. Nah, terkhusus untuk di Kejurnas 2026 ini,
Jadi tentunya kami menskemakan. Awalnya sekali kan kami tidak pesimis seperti yang disampaikan Pak Gede Sudarmo tadi, bahwasanya melihat potensi dan juga perkembangan Muatai saat ini sangat merata sekali. Jadi tidak lagi bisa berkata bahwasanya kabupaten ini kurang atau provinsi ini kurang, tetapi merata sekali. Hampir dari seluruh provinsi di Indonesia itu sudah ada Muatainya. Dan itu sudah sangat berkembang. Nah, terbukti bahwasanya di Kejurnas IMC 2026 ini hampir 500 fighter ataupun atlet petarung yang turun. Itu yang membuat kami sempat pesimis, namun dengan optimisme tinggi kami dalam artian melihat peluang juga bagaimana proses yang sudah kami jalankan, mungkin kami tetap jalankan dalam artian dalam proses untuk menuju kejuaraan apapun kami selalu melaksanakan training center atau pemusatan latihan, di mana fungsi dari training center ini adalah kalau orang Bali menyamakan persepsi dan juga menyamakan energi kita. Jadi pelatih bisa memahami atletnya, kemudian atlet lebih banyak bisa memahami instruksi daripada pelatih itu sendiri. Karena ketika sudah di atas gelanggang atau di atas ring, yang hanya bisa membantu dirinya sendiri adalah dia sendiri. Atlet Kami sendiri, hanya tidak bisa mengarahkan seperti Bayu kemarin itu. Kita tidak bisa mengarahkan karena apa? Mungkin dia terlalu konsentrasi dengan lawannya. Mungkin di saat istirahat kan beberapa detik saja bisa kita. Nah, di sanalah di fungsi training center itu antara pelatih dan juga atlet ini menyamakan persepsi bagaimana seharusnya. Di sanalah kita dari berbagai ranting ataupun dari berbagai klub yang kita punya itu kita gabungkan di sana menjadi satu kesatuan, sehingga dengan waktu yang sangat relatif singkat untuk training centernya ini tentu kurang sebetulnya. Tetapi bagaimana proses pembinaan yang rutinitas ini berjalan, itu yang perlu kita maksimalkan terutama. Kemudian terkait dengan hasil di EMC, tentu ini akan menjadi tolak ukur kita ke depan bagaimana proses pembinaan, kemudian program kerja yang sudah berjalan tentu menjadi sebuah evaluasi tersendiri. Terlebih kita di 2027 menjadi tuan rumah, tentunya harapannya sukses prestasi dan juga sukses pelaksanaan gitu. Oke, baik. Nah, Pak Meta, ini bagaimana selain kemampuan fisik dan teknik, tim membangun mental bertanding para atletnya ini seperti apa, Pak Meta? Ya, tentu ini adalah salah satu hal yang terpenting ya, mental. Karena kalau berbicara masalah mental itu kita tidak bisa bentuk secara instan dan juga itu adalah terbentuk lewat kebiasaan. Jadi lewat tekanan-tekanan. Mungkin tanpa tanpa dirasakan secara langsung, sebetulnya kita menekan dalam artian cuman caranya yang sudah terukur. Dari Bimpres Pak Bude ataupun Pak Gede Sudarmo punya trik sendiri untuk menekan bagaimana menciptakan suatu kondisi agar atlet ini bisa stres. Ya, tidak hanya kita memanjakan atlet, tetapi menciptakan suatu saat dia itu harus menciptakan sebuah kondisi stres. Karena apa? Di atas gelanggang, di atas ring, stres itu bisa lebih daripada tekanan itu. Ya begitu. Tetapi semua terukur. Apapun itu tentunya sebuah terukur, dan juga di sanalah sebelum atlet itu bertanding, mental ini sudah sangat-sangat ditempa. Terutama masalah penurunan berat badan yang seperti dikatakan Bayu. Ini betul-betul menguras mental. Betul-betul menguras mental di sana. Karena apa? Dengan kita tidak siap untuk mengatur diri kita sendiri, maka berat badan akan naik. Tiba-tiba ketika kita timbang tidak in ataupun tidak sesuai dengan kelasnya sendiri, dia akan diskualifikasi. Nah, di sanalah mentalnya diuji. Siap enggak? Nah, begitupun atlet-atlet yang sudah terbiasa, dia akan enjoy sekali dalam artian menikmati. Nah, jadi seperti yang dikatakan Bayu tadi, bahwasanya tidak seperti Bayu itu tidak lagi dia mengeluhkan laparnya, tetapi menikmati laparnya. Oke. Nah, jadi itu izin ya Pak Meta ya. Sudah ada pendengar yang ikutan ya. Oke, kita sapa ada Pak Narte nih. Wah, ini senior ini ya. Selamat pagi Pak Narte. Selamat pagi, merdeka. Merdeka. Wih, mantap. Luar biasa. Silakan Pak Narte. Mbak Ayu, siap. Bung Meta, Bung Sudarmo. Salam rahayu mualim. Buleleng Jaya, mantap.
Ya. Iya, karena Panji Sakti ada. Ya. Iya. Jadi ya kalau saya bilang gudang, Meta galak begitu. Gudang atlet, wih, gudang kok Iya. buuk-buuk, oh, Iya. tidak gudang, gudang diartikan positif. Iya, Buleleng pabriknya atlet, Pak. Mayoritas dan berkualitas. Iya. Jadi bukan kuantitas. Tadi kan pesimis kuantitas. Tapi kalau kualitas sudah mapan, kuantitas dimanapun tempur Buleleng harus bangkit dan maju dan sukses kan gitu. Jadi saya bangga dan sangat mendukung atlet-atlet yang sang juara baik tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional. Kenapa demikian? Karena saya berjiwa atlet. Karena saya atlet. Ya, saya sepak bola bisa lari 400-800 dengan Urip itu zamannya SMP Baktiase, saya SMA, saya pelari. Jadi saya tahu persis bahwa bagaimana kedisiplinan atlet dan timbul dari diri sendiri. Jangan karena ya syukur ini Pak Darmo punya anak, berdua-duanya nyambung. Anak Bapak berminat, bapaknya juga. Kalau bapaknya aja kepingin, tapi anak enggak akan tercapai. Iya, betul. Jadi saya sebagai atlet lebih besar dari keinginan kemauan saya menjadi atlet Porda, ke POM juga Makassar. Nah, jadi untuk Buleleng, saya melihat dari kondisi saya SMP, SMA Buleleng, ada SGO semua ikut Porda ke Badung. Kalau sudah Popsi ke Badung, Bali, kalau sudah Buleleng tampil, wih, kesiapa di bumi Bali ini. Jadi sehingga itu Buleleng sudah diperhitungkan. Aman sing uyut ya Bandungnya sing ada Popsi Porda, sehingga kita lawan kita itu Badung. Nah, untuk itulah saya mendukung dan tetap memberi support. Saya selalu melihat kalau orang tuanya sudah sukses, anaknya dibina dari rumah, dari mendidik di meja makan, tempat tidur sebelum berangkat masuk dan latihan, itu sudah ada bekal. Seperti Yogi. Ya, Pak Narte durasi ya, mohon maaf ya. Ya, itu saja Bapak. Sampaikan, sehingga Buleleng, jiwa pegang di dada kita adalah lambang Tugu Singa Amara Raja. Sukses selalu. Siap. Baik. Merdeka. Terima kasih Pak Narte Arianto. Mohon maaf karena durasi ya. Silakan langsung saja dijawab ini. Pak Meta. Ya, baik, terima kasih Guru Narte seputaran Banyuning nampaknya Niki sekarang. Jadi sependapat bahwasanya kalau bicara atlet Buleleng, kami paling tidak suka disebut gudangnya atlet, tapi kami adalah pabriknya atlet. Itu menandakan bahwasanya Buleleng itu kalau pabrik itu pencipta atlet. Jadi kalau gudang itu ani buuk-buuk ditujang gitu. Bekas-bekas gitu. Sing kanggo disimpan di sana. Jadi kami tidak mau ya. Jadi Buleleng itu pabriknya atlet. Nah, kemudian untuk terkait dengan pembinaan tentu kami sependapat bahwasanya apapun itu profesionalisme tentu harus dikedepankan antara keluarga dan juga proses latihannya. Jadi porsinya sama, tekanannya juga sama. Jadi tidak ada membedakan. Mungkin saja porsinya akan lebih. Yang Pak Sudarmo dengan anaknya itu akan lebih. Secara tidak langsung beliau akan berkoordinasi di rumah. Meskipun sambil makan pukulan kanan kengken, pukulan kiri kan seperti itu. Jadi porsinya akan lebih dia. Dan itulah keunggulannya dan juga harapannya nanti ini juga menjadi tauladan tersendiri bagi atlet-atlet yang lain. Mungkin ditambahkan. Mungkin ada tambahan Pak Gede? Ya, saya kira
Cukuplah Pak. Ya. Pak Meta udah jelas sekali. Oke, baik ya. Dan sebagai penutup nih Ki ya, karena waktu yang sangat terbatas, mungkin Pak Meta saja sebagai penutup atau menyampaikan pesan mungkin kepada masyarakat Buleleng agar semakin memberikan dukungan ya kepada para atlet yang sedang berjuang gitu ya, membawa nama daerah ke tingkat nasional. Silakan Pak. Ya baik, terima kasih. Jadi mungkin penghujung acara harapan saya sih untuk generasi muda utamanya ya Buleleng biar tidak hanya dikenal lewat sebutan saja Kota Petarung, tetapi anak-anak mudanya itu justru ke hal-hal negatif. Jadi harapan saya di mana anak-anak muda Buleleng ini bisa menyalurkan. Jadi tidak hanya muatai, banyak sekali pilihan olahraga yang tentunya akan mengarahkan para generasi muda kita untuk ke arah positif, terutama di prestasi. Karena kenapa prestasi olahraga? Karena mungkin selain tamu kenegaraan, kita tahu bahwasanya bendera merah putih dan juga lagu kebangsaan Indonesia Raya bisa berkumandang lewat olahraga, kan begitu. Betul. Jadi Muay Thai salah satu pilihannya. Jadi yang seneng kontak body ataupun bertengkar gitu, mari salurkan, kami siap mewadahi para generasi muda Buleleng. Mantap, memang perjuangan menuju prestasi nasional tentu bukan perjalanan yang singkat juga Pak Meta ya. Jadi di balik setiap pertandingan ada latihan panjang, disiplin, pengorbanan, serta mental yang terus ditempa. Jadi para atlet Muay Thai tidak hanya berjuang untuk kemenangan pribadi, tetapi juga membawa harapan untuk mengharumkan nama daerah. Dukungan pelatih, manajemen, keluarga, dan masyarakat ini menjadi bagian penting ya dalam perjalanan tersebut. Karena dari sebuah arena latihan sederhana bisa lahir atlet yang mampu berdiri di podium dan membawa nama Buleleng semakin dikenal di tingkat nasional. Semoga semangat dan perjuangan para atlet Muay Thai Buleleng terus terjaga. Jadi dari Buleleng mereka bisa mengejar mimpi yang lebih besar, bertanding dengan penuh keberanian meraih prestasi dan mengharumkan nama daerah di kancah nasional. Tetap semangat terus ya untuk Kadek Bayu Suteja selaku atlet Muay Thai Buleleng. Dan terima kasih juga atas kehadirannya Bapak Meta Riawan selaku manajer tim atau Sekum MI Buleleng, Pak Gede Sudarme selaku pelatih. Terima kasih atas support, dukungan, dan kehadirannya di Studio Pro 1 dalam dialog interaktif Hai Balekenken terkait topik dari Buleleng mengejar juara nasional, mengulik perjuangan atlet Muay Thai. Demikian pendengar dialog interaktif hari ini di edisi Kamis 20 Agustus 2026. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.